Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mendengar, nama saya Rafi Fadil, PMG 16445. Baik, langsung saja ke videonya. Yang pertama itu, di materi pertama itu ada DDL, yaitu suatu data definition language yang dimana untuk mendefinisikan suatu database. Baik, yang pertama itu query create yang digunakan untuk membuat suatu database atau tabel. Nah, di sini saya akan membuat suatu tabel yaitu dbTopo. Langsung kita jalankan saja. Nah, untuk menggunakan database ini kita harus menggunakan yang pertama itu query use untuk menggunakan tabel database ini. Oke, kemudian itu ada masih di tempat yang sama, itu ada di DDL. Kita akan membuat suatu tabel. Nah, tabel pertama itu adalah tabel barang, yang mana tabel barang ini bersih ID barang, kemudian nama, kemudian ada stok, kemudian terakhir ada harga. Untuk harga dan stok ini kita berikan integer, nama ini kita berikan varchar, kita berikan 50 kata, kemudian ID barang itu kita berikan integer juga dengan tambahan primary key. Nah, sabar, kita nah ini langsung saja kita jalan, sabar ya. Nah, langsung saja kita jalankan. Ini untuk tabel kedua kita menggunakan tabel create tabel, kita membuat tabel penjualan. Nah, yang mana penjualan ini berisi ID penjualan, kemudian ada ID barang, kemudian ada jumlah, kemudian ada tanggal. Oke, baik, saya jelaskan terlebih dahulu. Nah, di sini kita menggunakan ID penjualan, yang mana untuk ID penjualan ini kita tambah primary key, kemudian ada jumlah dengan integer, kemudian ada tanggal dengan date. Nah, kemudian di sini juga ada barang, yang mana ID barang ini akan kita sambungkan ke tabel barang menggunakan foreign key. Foreign key ID underscore barang dengan reference barang ID barang. Jadi dengan foreign key ini kita menyambungkan ID barang yang ada di database penjualan dengan ID barang ada di tabel barang. Nah, sudah dijalankan. Kita lanjut ke materi, tetap di materi pertama, yaitu DML. Untuk DML pertama itu ada insert into. Nah, karena kan insert itu kepanjangan, di sini saya sudah menyiapkan kode-kode untuk insert itu. Nah, di sini saya telah membuat suatu query insert, dua query insert itu untuk menambahkan barang-barang di kedua tabel itu, di tabel barang dan juga di tabel penjualan, di tabel penjualan. Oke, maaf, saya lupa. Jadi di
tabel penjualan ini seharusnya saya menambahkan auto increment untuk ID penjualan. Jadi untuk ID penjualannya nanti itu tidak perlu saya tambahkan ID lagi secara manual karena sudah ditambahkan auto increment. Tapi karena belum saya tambahkan, di sini saya ingin menghapus dulu data tabel yang telah kita buat. Nah, yang menggunakan query drop. Query drop ini juga bagian dari DDL. Di drop tabel penjualan. Kita hapus, sudah berhasil. Sebelum kita jalankan lagi, kita tambahkan auto increment. Primary key jadi hapus. Ya, ini setelah kita jalankan lagi, sekarang sudah ada auto increment-nya. Jadi ketika kita menambahkan insert into penjualan ke dalam ID tabel penjualan, kita tidak perlu lagi untuk menambahkan atau membuat ID baru. Jadi itu langsung auto terbuat. Jadi kita langsung saja jalankan kedua insert into ini. Nah, kemudian masih di hal yang sama, itu ada di select. Di DML itu ada namanya query select. Nah, select itu sendiri digunakan untuk mengambil nilai dari apa yang kita inginkan. Nah, jadi di sini ada select, mengambil, kemudian ada bintang. Bintang itu arti keseluruhan dari tabel barang dan juga tabel penjualan. Jadi semua data di tabel barang dan tabel penjualan bakal diambil dan menampilkan ini di tabel barang, kemudian ini di tabel penjualan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ID penjualan kan auto increment, jadi itu langsung auto terbuat gitu. Dan kita lanjut ke SQL selanjutnya, itu DevL selanjutnya itu ada update, yang di mana update ini digunakan untuk mungkin kita buat dulu kodenya sebelum saya jelaskan. Mungkin harga saja. Baik, di sini query update itu untuk mengupdate atau mengupdate suatu data atau isi dari data yang telah kita buat. Jadi di sini update dari tabel barang, kita mengeset harganya menjadi 110.000, di mana ID barangnya itu sama dengan 2. Jadi di sini ID barang itu kan kita lihat loh, di ID barang 2 dengan nama MOS stok 50, harganya itu 100.000. Nah, kalau kita jalankan ini maka bakal terupdate menjadi 110.000. Jadi seperti itu adalah kegunaan dari update. Lanjut, masih di DML itu ada delete.
Oke, baik. Nah, delete ini berbeda dengan drop. Kalau drop itu kan menghapus keseluruhan, karena kan itu data definition language. Nah, di delete ini di dalam DML kita menghapus cukup salah satu isi dari datanya. Jadi kalau kita menghapus, jadi di sini saya menghapus penjualan, data dari penjualan dengan ID penjualannya itu 3. Nah, kalau kita lihat kan di sini itu ID penjualannya ada, di penjualannya kan ada 3 isi atau 3 baris dengan ID penjualan 1, 2, dan juga 3. Jika kita menjalankan ini, maka ID baris ketiga itu sudah terhapus. Itu adalah delete. Kemudian selain delete itu ada commit dan juga rollback. Rollback ini di sini seperti undo, yang mana untuk mengulang apa yang telah kita lakukan sebelum commit. Nah, kalau commit itu sendiri itu untuk nge-save apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita lakukan. Jika rollback dilakukan setelah commit, maka rollback tidak akan berguna, seperti itu. Nah, itu di materi pertama. Kita lanjut ke materi kedua. Yang pertama itu ada alias, yang mana alias ini digunakan untuk kayak membuat suatu untuk menyelamatkan tabel atau kolom tertentu dalam penyataan SQL tanpa mengubah nama aslinya di database, alias dibuat dengan kata kunci AS atau kodenya itu AS. Jadi mungkin contohnya ya. Baik, kita di sini menggunakan select juga. Select. Kemudian kita mengambil kolom dari mungkin tabel apa ya? Seperti yang saya sebutkan tadi ya, kita itu kayak mengubah nama dari suatu apa ya, dari suatu kolom. Jadi misalnya sini B nama, kemudian AS menjadi nama barang, from barang B.
Jadi kita AS itu kayak mengganti nama atau membuat nama baru sehingga tidak mempengaruhi uh, database kita. Jadi kan di database kita kan namanya itu kan nama kolom itu kan nama, tapi dengan AS ini kita mengubahnya jadi nama barang seperti itu. Baik, materi selanjutnya itu adalah operator. Operator ini terdiri dari 3, ada AND, OR, dan juga NOT. Nah, mungkin di sini saya langsung membuat query yang terlebih dulu ya. Ketiga query untuk ketiga operator ini. Baik, ini ketiga operator sudah saya buat. Untuk operator AND itu sendiri itu saya jelaskan dari awal. Select itu mengambil bintang semua dari tabel barang dengan kondisi harga lebih dari 200.000 dan stoknya lebih atau sama dengan 10. Jadi kalau kita jalankan itu hanya menampilkan harga-harga barang-barang dengan harga lebih dari 200.000 dengan stoknya itu lebih dari 10. Nah, jadi ini kondisi dari datanya itu harus melengkapi kedua kondisi tersebut. Tapi jika OR itu hanya salah satunya saja. Jadi jika ada yang contohnya seperti di sabar. Mungkin kita biar terlihat lebih jelas ya. Mungkin kita ganti ke nah, kalau tadi kan keduanya kan harus memenuhi, tapi kalau di sini tuh hanya satu memenuhi saja itu sudah cukup. Contohnya seperti ini. Kalau barangnya itu harganya itu kan mencukupi 200.000, tapi stoknya tidak mencukupi karena sudah lebih dari 15, tapi tetap dimasukkan karena kenapa? Karena memenuhi harganya. Jadi walaupun stok tidak memenuhi tapi harganya memenuhi, itulah OR. Kemudian ada NOT. Jadi query NOT ini menampilkan barang-barang yang harganya tidak lebih dari 200.000. Jadi di sini hanya menampilkan satu barang yang di bawah 200.000, yaitu di ID barang kedua dengan nama barang mouse dengan stok 50 dan harganya cuma 110.000. Nah, kemudian di materi kedua terakhir itu ada trigger. Nah, karena trigger ini kan cukup panjang, jadi saya sudah menyiapkan kodenya. Nah, tapi di sini saya akan tetap menjelaskan apa sih trigger ini. Jadi trigger ini apa ya? Digunakan untuk trigger ini ada kayak mekanisme untuk memungkinkan otomasi tindakan. Jadi kayak kalau ada
tindakan itu langsung berubah gitu. Nah, kita di sini akan membuat suatu trigger, yaitu kurangi stok after insert penjualan. Jadi ini kayak apa ya? Jadi ah, jadi kalau misalnya kita membuat, nah saya kan membuat suatu trigger yang bernama kurangi stok. Jadi kan jadi kan ini kan ada dua tabel, yaitu tabel penjualan dan tabel barang. Jikalau tabel penjualan itu ditambah, otomatis barang itu harus berkurang dong, karena kan ini kan dijual lagi kan. Nah, jadi for each row bikin update barang. Jadi stoknya itu kayak set stock min new jumlah. Jadi stoknya itu bakal berkurang. Nah, mungkin langsung saja kita jalankan ya. Kita jalankan. Triggernya sudah terbuat. Di sini saya akan men-trigger dari men-trigger apa namanya? Triggernya. Jadi mungkin di sini kayak mungkin ID barang 4, kemudian sabar ya, 4 kita beli 3, misalnya gitu ya. Nah, di sebelumnya kan di barang itu 20 kan, di ID barang 4 itu ada stoknya itu ada 20. Jadi kan tadi triggernya sudah dijalankan ya. Kalau kita tambahkan lagi insert itu, sabar. Maaf ya, tadi ada sedikit timbul. Tadi kan di sini bukan stok tapi stok, tadi lupa C-nya. Jadi kita hapus terlebih dahulu dengan menggunakan drop. Di sini kita menggunakan drop. Nah, sini tinggal kita buat lagi dengan nama yang telah diperbaiki. Nah, sekarang sudah bisa. Kita select lagi, kita lihat. Tadi kan saya membeli ID di ID 2 5 ya. Nah, di sini kan ID 2 kan ada 50. Kalau kita jalankan lagi barangnya itu sekarang 45. Kita jalankan lagi ya. Kita jalankan lagi. Kemudian kita lihat lagi. Nah, berkurang lagi jadi 10. Jadi tugas trigger itu kayak memancing event. Jadi kalau misal kita menambahkan penjualan baru, maka stok itu bakal berkurang di tabel barang seperti itu. Kemudian kita lanjut ke selanjutnya, itu ada nih, kita pindah ke materi ketiga, itu ada sorting, yang mana sorting ini digunakan untuk menyorting nilai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, langsung saja
Oke, jadi order by ini digunakan untuk mengurutkan data dari yang terkecil atau dari yang terbesar. Kalau dari terkecil menggunakan ASC, kalau menggunakan yang terbesar itu dari DSC. Jadi logikanya seperti ini. Select mengambil bintang seluruh dari tabel barang dengan urutan harganya dari yang terkecil. Kita menggunakan ASC. Jadi ini bakal terurut dari yang terkecil. Sedangkan kalau kita menggunakan DSC akan diurutkan dengan harga paling besar. Oke, mungkin itu untuk shorting. Kita langsung lanjut ke materi selanjutnya, itu adalah grup. Mungkin langsung saja kita buatkan kodenya biar tidak terlalu ribet menjelaskannya. Oke, kita langsung jalankan. Jadi baik, di sini kan seperti yang saya bilang sebelumnya, kalau bintang itu secara keseluruhan. Jadi di sini select, kita mengambil di tabel barang, kita ngambil ID barang, kita hanya mengambil ID barang, kemudian kita ambil jumlah, tapi dengan fungsi. Sini saya sedikit menggunakan function, dengan function jumlah as total penjualan. Kita menggunakan alias juga, tabelnya itu penjualan. Dari tabel penjualan kita grupkan berdasarkan ID barang. Jadi kalau kita misal ya, kita lihat lagi di select from penjualan, itu kan di sini kan untuk penjual ID barang itu kan ada dua nih, ada yang satu sama ada yang dua, walaupun sebenarnya kita kan sampai 3. Mungkin kita tambahkan lagi ya penjualannya biar enak. Mungkin di sini 4, kita tambahkan misal 13, ini mungkin 22. Nah, kita lihat lagi ya di penjualan itu ada satu ID barang satu itu ada 1, ID barang 2 itu ada 3, ID barang 4 itu cuma ada 1. Kalau kita jalankan, nah semua total, jadi jumlah pemesanan, jumlah seluruh jumlah dari ID pembelian dari ID barang tersebut bakal dijumlahkan berdasar, digrupkan, dikelompokkan di satu ID. Jadi kan ID barang tadi kan ada 1, 2 dan 4, tapi 2 yang tadi kan ada kita lihat deh, ada 3, 5, 5. Nah, dengan group by ini kita bakal menyatukannya. Jadi 2 itu cuma 1, tapi total penjumlahnya itu kita jumlahkan, jumlahnya tadi kita gabungkan dengan fungsi sum. Jadinya 5 tambah 5 tambah 3 jadinya 13. Nah, jadi seperti itulah ya. Mungkin lanjut ke materi yang selanjutnya, itu ada function. Nah, di sini saya akan
menggunakan 3 fungsi sekaligus. Saya buatkan dulu ya kodenya. Oke, itu kan. Nah, di sini fungsi itu ada average atau harga rata-rata, kemudian ada max atau nilai tertinggi, dan juga rendah, dengan atau terendah. Jadi kita menggunakan select, kita ngambil dari kolom bar harga, yang mana kolom harga ini kita panggil 3, kemudian kita tiap harganya itu tiap kolom itu kita berikan fungsi berbeda-beda. Ada fungsi average, max, dan juga min. Kemudian untuk tiap tabel yang berbeda fungsi ini kita tambahkan alias. Untuk average kita tambahkan rata-rata, untuk max kita tambahkan harga tertinggi, untuk min kita tambahkan harga terendah. Jadinya seperti ini. Kolom harga dengan fungsi average seperti ini, harga tertingginya itu ada di berapa itu? 10 juta atau 1 juta ya? Di 10 juta, harga terendah itu ada di 110. Seperti itu. Kemudian di materi ketiga, terakhir itu ada view. Kita buat dulu ya.
view. Apa itu view? View itu adalah uh, apa ya, kita itu kayak membuat select. Kan select itu kan uh, kita itu uh, memilih gitu apa yang ingin kita tampilkan. Misal select nama barang dan juga stoknya gitu kan. Tapi untuk menampilkan itu lagi kita harus membuat kode select lagi. Nah, beda dengan view. View itu membuat kode select tapi tetap. Jadi kalau kita ingin kayak memanggil select dengan kode dengan spesifik seperti itu lagi, kita tidak perlu lagi untuk membuat kode panjang. Kita cukup memanggil selectnya aja, memanggil viewnya aja. Jadi saya telah membuat sebuah view di mana view itu bernama laporan penjualan. Nah, kita menggunakan alias dan juga saya sedikit menggunakan join ya di sini ya. Nah, jadi yang saya ambil itu dari tabel barang. Nah, barang itu saya tandakan dengan P, penjualan itu saya tandakan dengan P. Jadi saya ngambil itu di tabel barang itu nama dari barangnya, kemudian P itu jumlah yang terjual, kemudian P jumlahnya, dari tabel penjualan itu ada jumlah penjualannya, kemudian dari tabel penjualan lagi itu ada tanggal kapan itu dijual gitu. Jadi kayak jadi ini sebenarnya join juga antara tabel barang dan juga tabel P, tabel pembelian, penjualan. Tapi di sini menggunakan view. Jadi kayak membuat select tapi yang tetap gitu. Jadi tidak perlu membuat select baru gitu. Nah, jadi kalau saya ingin menampilkan ini lagi, saya hanya cukup memanggil view-nya saja. Mungkin itu dari materi view. Dan materi ketiga untuk terakhirnya. Dan materi terakhir itu ada join. Sebenarnya kode sebelumnya itu saya sudah membuat join yang mana, tapi join ini saya menggunakan full join untuk inner join ya, dan juga left join. Itu mungkin karena terlalu panjang ya, saya lewatkan saja. Jadi mungkin saya sedikit jelaskan ya. Jadi tidak perlu lagi saya jelaskan soal join karena tadi sudah saya sedikit jelaskan tentang join. Mungkin lanjut ke query selanjutnya. Mungkin di sini ada terakhir itu ada bukan terakhir ya, ada namanya nested query. Nested query ini itu adalah query yang berada di dalam query lain. Query ini juga sering disebut sebagai subquery. Subquery dapat berada di where clause atau from clause. Misal kita apa ya? Ya. Ini sini saya tuliskan dulu kodenya ya. Sabar.
Jadi ini adalah uh, code query dalam query. Jadi di sini saya pertama itu kan saya mengambil data dari tabel barang, ngambil kolom nama dari tabel barang, di mana kondisi stoknya itu saya tambahkan lagi select min stock from barang. Jadi dia itu hanya mengambil stok paling kecil, yang mana stok paling kecil ini kita lihat lebih dulu. Stok paling kecilnya itu ada di monitor. Jadi dia hanya mengambil barang paling kecil saja, karena kan ini kayak apa ya, jadi query dalam query atau sub query lah. Jadi udah select, saya tambahkan select lagi dengan kondisi min atau nilai paling terendah. Oke, nah yang terakhir itu ada yang namanya storage producer. Nah, jadi storage producer ini adalah sekumpulan perintah SQL yang disimpan di server database atau storage producer. Storage producer ini bisa digunakan untuk melakukan operasi yang kompleks dan dapat dipanggil berulang kali. Misalnya, oke, mungkin kita, karena seperti sebelumnya di trigger, karena ini kan terlalu panjang ya. Jadi saya bakal copy paste saja karena ini sudah saya siapkan di sebelumnya. Nah, untuk men-triggernya itu menggunakan query call. Sabar ya. Call tambah oke. Jadi ini sama kayak trigger sebelumnya, kita membuat suatu prosedur itu tambah penjualan dengan p barang dan juga p jumlah. P itu tabel penjualan ya. Jadi kalau misal kita jadi itu kayak apa ya, kalau kita menjalankan insert into tuh kan kita harus terus dulu kan, insert into, kemudian penjualan, kemudian kita tambahkan detailnya itu ID barang, kemudian stok jumlahnya berapa, kemudian ada tanggalnya berapa, terus value, terus dan lain sebagainya. Nah, tapi dengan kita membuat prosedur ini, kita menjalankan insert itu ya, seperti yang dijelaskan di dalam tuh, itu bikin insert into penjualan. Jadi kita tuh menambahkan kayak kode cepat untuk insert into tanpa kita membuat insert into terlebih dahulu, dengan insert into penjualan, ID barang, jumlah dan tanggalnya. Value-nya itu barangnya, ID barangnya, kemudian ada jumlah barangnya dan current date. Jadi tanggal itu nggak usah kita buat lagi, menggunakan tanggal sekarang, tanggal asli. Kita jalankan terlebih dulu ya. Nah, kita panggil. Nah, kita mungkin di sini dulu ya, di sebelah. Nah, ini kan ada penjualan sampai 11 ya. Kalau kita jalankan kali ini, nah akan nambah ke 12, karena kan ini kayak membuat prosedur gitu. Nah, ini sebenarnya bisa lebih kompleks, tapi kita buat yang simple aja. Nah, mungkin itu saja video dari saya. Minta maaf atas keterlambatannya karena saya telah
Maaf Mbak Desi dan Mbak Ninda. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.